Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 2 mata kuliah Matematika Ekonomi nomor 3 ya. Nomor 3, tentukan titik keseimbangan pasar X apabila sekarang pemerintah mengenakan pajak proporsional atau pajak fungsional sebesar 10% dari harga jualnya, yaitu TP, yaitu 0,1 dikali T, price harganya ya. Ini TP-nya. Kalau soal nomor 2 kan pajaknya tetap, yaitu 100, kalau sekarang 10% dari harga jual. Berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen dan beban pajak yang ditanggung oleh produsen, dan berapa jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. Berarti kita harus tulis dulu yang kita diketahui dari soal nomor 1 ya. Dari soal nomor 1 bahwa yang kita butuhkan adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu PD sama dengan 1800 dikurang 10 QD, atau QD-nya itu 180 dikurang 0,1 PD. Kemudian ada juga fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu PS sama dengan 800 ditambah 4 QS, atau kalau dinyatakan dalam QS yaitu negatif 200 ditambah 0,25 PS. Kemudian pajaknya yaitu adalah pajak proporsional. Pajak proporsionalnya yaitu 10% atau TP sama dengan 0,1 P. Nah, sebelumnya kita ulas dulu sedikit materinya ya, terkait ini bentuk umum fungsi penawaran ya. Bentuk umum fungsi penawaran setelah ada pajak fungsional atau proporsional ya, itu sama ya, sebesar TP. Nah, jadi fungsi yang baru akan berbentuk QS sama dengan A ditambah B dikali P dikurang TP, atau kalau kita dikalikan berarti A ditambah B kali P, BP dikurang B dikali TP, berarti negatif BTP gitu ya. Atau kita juga bisa notasikan dalam PS yaitu A ditambah BQ ditambah TP. Karena ini sama-sama P, berarti kita boleh kumpulkan di ruas kiri PS, positif TP pindah ruas jadi negatif TP, sama dengan A plus BQ. Nah, seperti itu. Berarti yang perlu kita mencari pertama sebelum kita mencari keseimbangan, penerimaan pajak pemerintah, dan seterusnya, berarti kita mencari ini ya, ganti warna dulu ya. Kita mencari fungsi penawaran setelah ada pajak. Jadi di sini kita cari fungsi, di sini. Kita cari dulu fungsi penawaran setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak yaitu QS1 sama dengan kita tulis dulu ya. QS-nya apa tadi? Dari sebelumnya QS kita peroleh yaitu negatif 200 ditambah
negatif 200, oke, ditambah berapa? 0,25P. Nah, negatif 200 ini kan sebagai A, kemudian ini sebagai B. Kemudian kita tahu bahwa TP-nya adalah 0,1P. Ini pentetnya sedikit salah ya. IS1 berarti A-nya berapa? Negatif 200. Kita sesuaikan dengan rumus ini ya. Negatif 200 ditambah B-nya berapa? 0,25 ditambah 0,25 P dikurang TP. TP-nya berapa? 0,1 P. Berarti di sini IS1 fungsi penawaran setelah pajak yaitu negatif 200 ditambah 0,25 kali P berarti 0,25 P. 0,25 dikali negatif 0,1 P jadi negatif 0,025 P. Ini sepertinya pentetnya sedikit masalah ya. Oke, di sini QS1 negatif 200 0,25 P dikurang 0,025 P yaitu 0,225 P. Nah, ini adalah fungsi penawarannya. Ini hilang-hilang ya. Atau kita bisa menuliskannya, ini adalah fungsi penawaran jika kita dinyatakan dalam key. Kemudian kalau kita menyatakan dalam bentuk PS juga bisa ya. Di sini sebelahnya mungkin boleh. Jadi kalau dalam bentuk PS sama dengan A. Oke, PS sama dengan A-nya berarti PS-nya bentuk umumnya apa tadi? PS sama dengan 800. Nih, PS sama dengan 800. Kenapa ya hilang-hilang? 800 ditambah 4Q S. PS-nya berarti di sini A ya. Ini A, kemudian ini yang di depan Q itu namanya B. Berarti PS sama dengan 800 ditambah 4Q tambah apa? TP. TP-nya berapa? Tambah 0, ditambah 0,1P. Ini pindah ruas ke sini ya. PS-nya kita tulis sebagai P saja. P. Ini positif 0,1 jadi negatif 0,1P sama dengan 800 ditambah 4Q kemudian P, ini kan 1P ya, dikurang 0,1P jadi di sini 0,9P. Ini hilang-hilang ya. 0,9P sama dengan ini 800. Berarti 800 ditambah 4Q. 4Q. Jadi P-nya sama dengan 800 ditambah 4Q dibagi 0,9. Jadi kita peroleh P sama dengan 800 dibagi 0,9 yaitu 888,89 ya.
dia kan 888 dan seterusnya ya. Kemudian ditambah 4 dibagi 0,9 yaitu 4,44 Ki. Oke. Sekian pembahasan untuk tugas 2 nomor 3 ya, terkait fungsi penawaran setelah pajak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.